Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mau sharing-sharing lagi kepada teman-teman dengan sebuah buku ya. Saya menyampaikan ada buku itu yang berjudul Jangan Mudah Menyerah. Buku ini sangat menginspirasi ya, sangat bagus untuk kita jadikan pembelajaran atau pengetahuan. Kita juga bisa belajar menata hidup ya, atau pengetahuan-pengetahuan di dalam buku ini sangat banyak sekali. Di buku ini ada daftar isinya atau judulnya juga itu berkaitan dengan syukuri apa yang ada. Ini diambil dari lirik sebuah lagu dari The Massive ya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pasti akan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jadi epilog ini sangat mudah ya, atau daftar ini sangat bagus sekali untuk kita mempelajari dan sangat mudah untuk kita memahaminya, karena buku ini atau isi buku ini sebenarnya memberikan pengetahuan kepada kita terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, kondisi-kondisi kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita itu mudah untuk memahaminya. Jadi di buku ini juga saya bacakan sedikit mungkin prolog ya atau apa gitu kan. Mungkin di sini ada di Prakarta ya, di Prakarta, di Mukodimah ya. Di Mukodimahnya itu ini ada salah satu mungkin puisi atau kalimat motivasi ya. Para pecundang selalu punya banyak alasan untuk mundur dan akhirnya kalah. Benar juga ya. Sedangkan para pejuang selalu punya cara untuk tampil terbaik dan meraih kemenangan. Jadi memang orang yang selalu berjuang ya, selalu punya cara untuk mau mengatasi sesuatu. Nah itu kenapa kita sangat mudah lelah dan akhirnya menyerah. Bahkan sebelum bertempur pun sudah terbayang bakal kalah. Nah ini juga biasanya terbayang-bayang di dalam diri kita kan seperti itu. Biasanya kita sebelum mungkin bertanding atau ya bertanding bola, bertanding bulu tangkis, ya biasanya mungkin ada deg-degan ya ketika kita mau bertanding dengan lawan. Pasti jawabannya gini, mungkin ada jawaban yang sangat bagus, pasti tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah lemahnya keyakinan. Tapi ya benar juga sih, mungkin kita nggak yakin ya kita mau bertanding itu menang atau kalah. Nah itu tidak ada keyakinan. Tapi apabila kita mempunyai keyakinan, pasti kita akan berusaha sekeras mungkin, benar ya kan. Kurangnya ilmu, tidak punya cukup pengalaman. Nah betul ini. Tapi kalau orang-orang yang sudah mempunyai ilmu ya, sudah mungkin kalau yang bermain bola itu bukan saja dengan kebiasaan, tetapi mereka juga harus punya pengetahuan bagaimana sebenarnya seorang pembulu tangkis, bagaimana dia melakukan taktik dan lain sebagainya. Itu saya kira mereka harus punya skill ya. Kemudian tidak punya cukup pengalaman ya, tentunya juga kalau tidak pernah bertanding langsung bertanding kejuaraan nasional juga pasti kan grogi. Tetapi ketika sudah terbiasa bertanding itu pasti tinggal kita meyakinkan diri kita saja kemudian supaya kita bisa bertanding dengan enjoy. Jadi ketiga itu akhirnya benar-benar melemahkan mental kita. Sebab pertama itu menjadi sebab munculnya alasan yang kedua dan ketiga. Tanpa adanya keyakinan, kita cenderung bermalas-malasan ya kan, untuk sekedar mencari informasi atau ilmu, sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa. Benar ya, ada 3 hal ini: lemahnya keyakinan, kurangnya ilmu, tidak punya cukup pengalaman. Jadi ketiga hal ini saya kira harus saling berkaitan ya, atau harus kita punya, sehingga pertandingan kita atau ketika kita mau melakukan sesuatu itu bisa kita lakukan dengan enjoy. Kemudian selanjutnya, nah ini maka untuk mendapatkan semangat hidup untuk terus konsisten berjuang
untuk selalu tersenyum saat mendapatkan kegagalan. Kita butuh keyakinan, iman ya, keyakinan. Lalu disuburkan iman itu dengan ilmu, life skill. Hasilnya kita akan semangat berikhtiar, beramal, bergerak, action ya. Sehingga bertambah pengalaman kita. Ya benar juga ya. Jadi gini, keyakinan itu bukan saja tetapi kita meyakini ya bahwa semuanya itu Allah yang mengaturnya ya. Jadi keyakinan itu tidak terlepas dengan ketuhanan kita kan. Betul, keimanan kita itu tidak terlepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar yakin bahwa Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dialah yang menciptakan kita semua. Tetapi keyakinan kita itu dalam hal gini, bertanding kan, tetapi kita harus benar-benar meyakinkan diri kita supaya kita benar-benar termotivasi untuk bisa melakukannya itu tidak berputus asa. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mengartikan sendiri ya, seperti itu. Jadi keyakinan itulah yang ingin dikuatkan melalui mungkin buku ini ya. Jadi keyakinan itulah yang harus juga kita tanamkan di dalam diri kita, benar-benar harus yakin ya. Terus ada lagi, kenapa kita harus terus berjuang? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Keyakinan itu akan senantiasa kuat ya atau tidak? Klaim dan tidak bukan lantaran kita percaya bahwa masih ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membersamai kita. Jadi benar-benar ya, pertandingan itu kan kita kan belum tahu siapa yang kalah, siapa yang menang. Benar nggak kan? Tapi kita harus meyakinkan diri kita semua, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau itu pun hasilnya adalah semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira itu hasilnya ditentukan oleh Allah. Ya kan? Kita sebagai hambanya hanya berusaha semaksimal mungkin. Berikhtiar lah, boleh dikatakan itu berikhtiar. Seperti itu. Allah yang maha sempurna tidak mungkin menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Allah yang maha berilmu pastinya akan memberikan ilmunya kepada kita sehingga segala urusan kita bertambah lancar. Jadi keyakinan-keyakinan itulah yang akan diperkuat melalui buku-buku ini ya, istilahnya melalui pengetahuan kita mungkin sehingga kita benar-benar yakin. Contohnya gini, jadi nggak usahlah ya kan, kita bermalas-malasan lah untuk menuntut ilmu seumpamanya, sehingga dengan pengetahuan yang kita miliki itu dapat meyakinkan kita sehingga kita tidak pernah berputus asa. Jadi ini tadi saya bacakan ulang tadi lirik lagu dari Dimas Sivia. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Tuhan pasti akan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jadi melalui lirik lagu ini ya, lagu Dimas Sivia itu kita akan mencoba memahami betapa diri kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling beruntung. Ya benar juga ya. Ya kan? Kita itu makhluk ciptaan Allah yang sangat beruntung, kita diberikan akal. Ya kan? Sehingga kita bisa berkreasi ya sesuai dengan kemampuan kita. Sebab banyak hal yang bisa kita syukuri meski terkadang kita sering melupakan segala nikmatnya. Syukuri yang ada, kita harus segera sadar kembali, memperhatikan lagi semua anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sebab hidup adalah anugerah agar kita senantiasa bersemangat menjalani hidup ini. Jadi mensyukuri menjalani hidup ini, bersyukurlah banyak-banyak supaya kita lupa bagaimana cara mengeluh, ya kan? Jadi benar juga ya, kita harus banyak-banyak bersyukur sehingga lupa dengan sesuatu yang membuat kita jadi putus asa, iya kan? Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa selanjutnya saya juga bisa akan membacakan buku ini, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menginspirasi kita semua. Dan seandainya teman-teman pada penasaran, mungkin bisa silakan cari bukunya di mana saja ya, bisa lewat online dan lain sebagainya. Saya di sini bukan mempromosikan, tetapi kita belajar ya, buku apapun yang dapat memotivasi kita itu, yang bisa memberikan motivasi, tentunya kita harus benar-benar mempelajarinya.
Seperti itu, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Sekali lagi, jangan mudah menyerah, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terima kasih. Syukron. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.